Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala umur dunya wadin wa ala alihi washabihi azmain amma badu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma badu. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing Ibu Nung Nurhayati MA PhD yang hari ini kebetulan tidak bisa hadir barangkali karena ada kesibukan, ada kegiatan di kampus. Kemudian juga yang terhormat Kepala Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi Ibu Dr. Hajah Teti Sobari SPD MPD, dan tak lupa para peserta pelatihan penerapan model project based learning dalam pembelajaran menulis teks puisi secara daring yang hari ini alhamdulillah menyempatkan waktunya Bapak Ibu sekalian, meskipun dalam nuansa pandemi seperti ini tapi masih semangat alhamdulillah ya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya di akhir zaman yang terus dengan ajarannya sampai yaumil akhir. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan program dari kampus IKIP Siliwangi Cimahi tahun akademik 2020-2021. Nah, di mana kegiatan P2M ini namanya P2M, Pekan Pengabdian pada Masyarakat. Ini untuk menggantikan kegiatan field study atau studi banding ke luar negeri. Nah, kemudian kegiatan P2M ini, Pekan Pengabdian pada Masyarakat atau mahasiswa ini merupakan kegiatan yang sifatnya diseminasi atau penyebarluasan. Ya, ini kegiatan tahap kedua. Tahap pertama kemarin saya sudah observasi melalui wawancara ya, melalui isian yang Bapak Ibu isi dalam Google Form, itu bentuknya wawancara online juga sama secara daring karena kita tidak memungkinkan tatap muka. Ditakutkan juga Bapak Ibu sibuk mengajar, jadi saya mensiasati dengan Google Formulir seperti itu. Nah, itu kegiatan pertama, identifikasi masalah. Kemudian kegiatan kedua ini pelatihannya hari ini pelaksanaan, dan kegiatan ketiga kemudian nanti ada juga observasi ke Dinas Pendidikan hari ini jam 16.00 kalau tidak salah. Nah, kemudian juga ada kegiatan yang keempat mungkin tadi yang ketiga. Itu ada laporan penyampaian dalam bentuk webinar yang dihadiri oleh Bapak Rektor IKIP Siliwangi. Dan kemudian yang terakhir, laporan tadi dibuatkan sebuah artikel jurnal dan akan diunggah kepada portal jurnal Abdimas IKIP Siliwangi. Nah, itu merupakan deskripsi kegiatan yang hari ini kita laksanakan bersama-sama Bapak Ibu. Nah, tujuan umumnya untuk kegiatan P2M ini terutama pada abstrak yang sudah saya buat terkait model pembelajaran PJBL ini untuk memberikan pengetahuan, keterampilan masyarakat pendidik dengan konsep pembelajaran berbasis proyek. Kemudian diharapkan mampu menerapkannya pada pembelajaran di masa pandemi di masing-masing sekolah. Kemudian tujuan khususnya bahwa pelatihan atau penyampaian program model PJBL ini yaitu menjelaskan pengertian pembelajaran berbasis proyek, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran, menjelaskan manfaat, teknik penilaian, rancangan pembelajaran berbasis proyek. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui juga bahwasannya memang di abstrak saya ini saya membuat dengan judulnya tadi penerapan model PJBL Project Based Learning dalam pembelajaran teks menulis puisi secara daring. Itu kan materinya bahasa Indonesia ya Bu ya. Namun demikian saya juga mengundang Bapak Ibu selain guru bahasa Indonesia. Soalnya saya rasa untuk model PJBL ini bisa diterapkan di semua mata pelajaran seperti itu. Meskipun dalam kesempatan ini mungkin saya akan lebih menspesifikasikan pembelajaran berbasis proyek untuk menulis teks puisi seperti itu. Mungkin juga akan saya bahas nanti sedikit terkait mata pelajaran yang lain seperti itu. Nah, ini juga indikator pencapaian sikap di mana diharapkan untuk sebuah model pembelajaran ini
untuk meningkatkan keyakinan dan menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek berinisiatif dan mempelopori penggunaan strategi pembelajaran berbasis proyek. Menunjukkan komitmen dalam penerapan kurikulum 2013. Nah, indikator pencapaian pengetahuan juga di sini agar mampu mendeskripsikan definisi, prinsip, dan manfaat pembelajaran berbasis proyek. Kemudian indikator pencapaian keterampilan untuk mampu merancang langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek dan menyusun instrumen penilaian dalam pembelajaran berbasis proyek. Itu sekilas tadi disampaikan terkait tujuan kita hari ini, apa kegiatannya, dan ke arah mana apa yang ingin saya sampaikan. Nah, baik, kita akan menginjak kepada materi inti terkait model pembelajaran project based learning. Satu, definisi, karakteristik, dan langkah-langkah. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, saya rasa Bapak Ibu juga sudah memahami ya, gitu. Sudah ahli dalam mengkondisikan belajar mengajar di kelas gitu. Jadi artinya saya menyampaikan materi ini sekedar mengingatkan kembali gitu, karena saya yakin Bapak Ibu sudah lebih ahli dibandingkan saya pengalamannya baik secara teori maupun secara praktik. Gitu. Nah, namun sedikit saya bahas di sini. Nah, PJBL ini kepanjangan dari Project Based Learning, yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek kegiatan sebagai media. Nah, kemarin juga sudah saya tanyakan melalui Google Form, ternyata memang sudah banyak mengetahui terkait model PJBL ini, bahkan barangkali sudah ada yang menggunakannya meskipun dalam masa-masa daring seperti ini. Nah, pembelajaran PJBL ini berbasis proyek ini memfokuskan aktivitas peserta didik untuk melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil ajar. Jadi barangkali PJBL ini outputnya nanti akan menghasilkan sebuah produk seperti itu. Karena memang di sini ada kata project yang artinya proyek, pekerjaan, based learning, gitu, berbasis proyek, pembelajaran berbasis proyek. Nah, kemudian pembelajaran berbasis proyek juga merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam aktivitas secara nyata. Jadi PJBL ini hampir sama dengan PBL ya, dari berbagai macam model pembelajaran juga yang hari ini digaung-gaungkan oleh Kemendikbud, diantaranya PBL dan PJBL. Ini sama-sama mengangkat sebuah masalah yang ada di lingkungan masyarakat, peserta didik itu sendiri atau guru itu sendiri. Nah, ini barangkali juga Bapak Ibu sudah lebih paham ya daripada saya terkait macam-macam model pembelajaran. Kalau kita searching kan di sana banyak, di Google juga ada sekitar 59 model pembelajaran, inquiry, jigsaw, dan lain sebagainya gitu. Nah, lanjut. Nah, ini menurut para ahli, Thomas dan kawan-kawan dalam bukunya Wena 2009 halaman 114, bahwa model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Nah, ini artinya bahwa peran guru di sini hanya mengelola pembelajaran di kelas. Namun demikian melibatkan pekerjaan yang menghasilkan sebuah karya atau proyek. Ini menurut Thomas dan kawan-kawan. Kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa PJBL ini diantaranya itu ada PBL, ada PJBL, satu lagi saya lupa. Ini sebuah minimal standar dari Kementerian Pendidikan yang harus kita pakai untuk pembelajaran di kelas, diantaranya model PJBL ini. Sama tadi pengertiannya, merupakan metode pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai kegiatan proyek, sebagai media, memfokuskan aktivitas peserta didik untuk melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil ajar. Jadi di PJBL juga siswa dituntut untuk bereksplorasi, untuk memahami gitu kan, untuk memahami lingkungan sekitarnya, problem apa gitu kan, mengkait-kaitkan dengan situasi yang kontekstual oleh si murid itu sendiri. Dan tugas guru di sini menjaga atau mengaping, memfokuskan kepada hal-hal yang dapat diraih oleh peserta didik itu berkaitan dengan pembelajaran itu sendiri. Nah, next, ada sebuah ciri khas atau karakteristik PJBL. Jadi Bapak Ibu barangkali saya hanya mengulas sedikit. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan.
gitu. Artinya di sini tidak guru saja yang mempunyai otoritas gitu. Jadi siswa pun harus mempunyai otoritas dan ikut campur dalam pembelajaran. Tidak melulu guru itu menjadi sentral gitu ya Bu ya. Jadi guru itu di PJBL ini mempunyai karakteristik menerima saran dan masukan terkait pembelajaran apa yang diputuskan. Nah, yang kedua adanya permasalahan atau tantangan terhadap peserta didik. Nah, di sini juga ketika kita menggunakan model PJBL, maka harus mengangkat sebuah masalah atau tantangan yang ada di lingkungan peserta didik. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengasihkan contoh, karena Bapak Ibu ini saya pikir lebih pengalaman di lapangan, berbagai kasus, berbagai situasi pernah dialami terkait pembelajaran. Apalagi sekarang lagi masa pandemi, pasti banyak polemik dan dinamika seperti itu. Nah, yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan. Nah, di sini juga sekali lagi di sini siswa dituntut aktif gitu, untuk mendesain bagaimana caranya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya dalam kontekstual dalam lingkungan masyarakat. Kemudian peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Evaluasi dijalankan secara berkesinambungan atau berkala. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Produk akhirnya yaitu akan dievaluasi, kemudian situasi belajarnya sangat toleran terhadap kesalahan dan perbaikan. Nah, ini merupakan karakteristik PJBL, program Project Based Learning. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya ini merupakan langkah-langkah Project Based Learning. Ada 6 langkah-langkah. Yang pertama menentukan proyek. Nah, proyek apa nih yang akan kita laksanakan? Misalkan kalau dalam abstrak saya, dalam judul saya menulis teks puisi. Misalkan dalam matematika membuat gambar kubus misalkan, atau materi-materi matematika yang sekiranya membuat gambar persegi 4 seperti itu, segitiga dan lain sebagainya, geometri mungkin gitu. Kemudian misalkan dalam pelajaran PJOK atau Penjaskes, penentuan proyek ini misalkan teknik menendang bola seperti itu kan, kita harus bisa mempraktikkan teknik menendang bola, melempar basket misalkan, men-smash gitu kan, passing dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Nah, di sini artinya ada sebuah langkah-langkah yang harus didesain, disusun oleh siswa dan peserta dan guru gitu, untuk bagaimana ini akan dibawa ke arah mana seperti itu. Misalkan berkaitan dengan tadi, apabila menulis teks puisi, tentu harus dirancang langkah-langkah penyelesaiannya. Misalkan yang pertama, kita pilih dulu temanya apa, misalkan untuk menulis teks puisi. Kemudian setelah memilih tema, jumlah baitnya berapa, misalkan. Nah, agar si proyek ini dilaksanakan, dikerjakan itu secara tertib seperti itu. Gitu. Jadi artinya ada step by step yang harus dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalkan membuat gambar, misalkan menggambar pelajaran seni budaya, ya tentu harus disampaikan juga tema gambarnya seperti apa gitu kan, kemudian dibuatnya dari kertas apa gitu, menggunakan warna apa saja gitu. Nah, itu merupakan perencanaan langkah-langkah menyelesaikan proyek. Tahap ketiga kemudian penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Nah, ini artinya tadi ketika kita sudah menentukan sebuah proyek, menentukan tema, konsep seperti apa, dibawa arah kemana, kita pun harus menjadwalkan supaya pekerjaan ini selesai dengan tempo tertentu gitu kan, mulai dari 2 pertemuan misalkan, 3 pertemuan, bahkan mungkin lebih dari 3 pertemuan gitu, supaya hasil karya siswa kita lebih maksimal. Nah, kemudian ketika pelaksanaannya di poin keempat ini, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Nah, ini juga guru di sini berperan sebagai monitoring atau peninjauan. Itu ketika proses proyek ini dikerjakan oleh siswa kita. Itu dari mulai misalkan menggambar, menulis, membuat gerakan misalkan, dan lain sebagainya. Jadi ada monitoring dari guru gitu, supaya si siswa ini
berada di jalur konsepnya, tidak melenceng seperti itu. Seperti apa yang disusun di poin kedua, adanya langkah-langkah dan perancangan. Jangan sampai ketika nanti pelaksanaan siswa malah melenceng. Nah, di sini juga peran guru harus bisa mengimbangi sebagai monitor. Nah, setelah itu ada penyusunan laporan dan presentasi publikasi hasil proyek. Maka di sini adalah tahap ketika si proyek itu selesai. Gitu. Maka siswa tadi harus melaporkan hasilnya seperti apa, bahkan sampai mempublikasikan hasil proyek seperti apa. Nah, seperti itu nih unjuk karya berarti di sini ketika semua tahapan keempat tahapan sudah dilaksanakan. Seperti itu. Nah, di tahap terakhir baru evaluasi proses dan hasil proyek. Apa yang kurang dan apa yang belum sesuai dengan apa yang dirancangkan tadi. Itu juga tugas guru dan siswa juga sama-sama evaluasi sejauh mana karya-karya ataupun proyek-proyek yang dikerjakan siswa berkesinambungan dengan tujuan awal. Nah, itu langkah-langkah program project based learning. Nah, itu di poin pertama. Sekarang kita memasuki ke poin kedua. Contoh pembelajaran dan sistem penilaian terkait model pembelajaran project based learning. Nah, ini sudah saya sedikit singgung dan contohkan, meskipun di abstrak saya ini materinya menulis teks puisi, gitu. Karena di sini juga pesertanya ada yang guru PJOK, guru SD, kemudian juga guru IPA, gitu. Jadi saya sedikit menyinggung, meskipun tidak semua mata pelajaran. Nah, tadi dibahas PJBL dalam beberapa mata pelajaran itu diantaranya seperti yang saya buat di abstrak dalam materi bahasa Indonesia kelas 8 misalkan, yaitu dengan KD kompetensi dasar menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, ini PJBL bisa dilakukan, artinya bisa dilakukan dalam materi menulis puisi. Karena nanti menulis puisi ini di akhir siswa dituntut untuk menciptakan sebuah tulisan, diciptakan untuk menciptakan sebuah karya seperti itu. Nah, kemudian apabila di pelajaran IPA misalkan di kelas 8, nah, di sini ada saya menemukan KD menentukan penyelidikan sifat larutan yang ada di sekitar menggunakan indikator alami atau buatan. Artinya di sini barangkali membuat sebuah cairan-cairan larutan yang menggunakan indikator alami atau buatan seperti itu. Kemudian apabila di mata pelajaran PJOK atau penjas misalkan di sini ada melakukan gerak spesifik menendang, menahan, menggiring, permainan sepak bola seperti itu. Mungkin artinya di PJOK ini siswa dituntut untuk mempraktikkan itu bagaimana cara menendang, menahan, menggiring dalam permainan sepak bola. Seperti itu kira-kira PJBL dalam mata pelajaran. Tapi saya yakin Bapak Ibu untuk program untuk project based learning ini pasti semua mata pelajaran itu bisa itu masuk gitu. Ini bisa diterapkan di semua mata pelajaran dari tingkat SD dasar bahkan sampai perguruan tinggi. Itu yang saya pelajari, yang saya baca di jurnal penelitian para akademisi seperti itu ya. Kemudian adanya sistem penilaian. Nah, pada sistem penilaian ini merupakan kegiatan penilaian terhadap satu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Nah, jadi artinya dalam sistem penilaian PJBL ini, guru itu melakukan evaluasi dari awal ya, dari awal penentuan tadi proyek seperti apa gitu kan, di sudah memasuki itu evaluasi gitu. Artinya untuk apa? Untuk menjaga supaya pembelajaran nanti pelaksanaan proyek itu stabil dan lurus seperti itu, tidak menyimpang, tidak mengkol seperti itu. Kemudian penilaian proyek juga dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan, mengaplikasikan kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Nah, itu sistem penilaiannya.
Kemudian juga pada sistem penilaian dengan model PJBL ini setidaknya ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu kemampuan pengelolaan. Jadi peserta didik kita harus menilai, melihat, mengevaluasi dalam memilih sebuah topik yang akan dibuatnya dalam segi tadi proyek tadi seperti apa, misalkan mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Nah jadi ini merupakan kemandirian siswa dalam mempertanggungjawabkan tugas proyeknya. Itu dari mulai memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Kemudian relevansi. Poin kedua relevansi yang kita pertimbangkan dalam penilaian artinya adalah kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan apa yang kita susun dari awal. Contoh tadi misalkan menulis teks puisi, kita sepakati kita harus menciptakan puisi yang bertema misalkan kepahlawanan. Nanti ketika siswa itu menulis puisi temanya di luar kepahlawanan, berarti itu sudah melenceng daripada relevansi. Makanya relevansi ini dipertimbangkan sebagai penilaian. Gitu. Bagaimana caranya supaya siswa tetap berada pada jalurnya. Dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Kemudian juga keaslian atau keoriginalitasan. Gitu kan. Kita harus, waktu-waktu ini, dewasa ini sering sekali kita banyak kasus-kasus ataupun para akademisi yang sifatnya itu menjiplak, plagiarisme seperti itu. Nah, di sini juga keaslian itu juga dituntut gitu. Harus original karya siswa itu. Harus merupakan hasil karyanya sendiri dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Nah, artinya dari ketiga aspek yang harus dipertimbangkan dalam penilaian, tetap guru juga harus mendukung dari awal, menjaga itu, monitoring, mengevaluasi, istilahnya mengaping gitu, controlling juga sama dalam segi sistem penilaian. Next, nah ini format yang saya buat contoh dari PJBL. Gitu. Di sini juga ada aspek penilaian dan ada skor. Skor ini 1 sampai 5 seperti biasa. Nah, di sini kan ada aspeknya ada persiapan pelaksanaan dan laporan proyek seperti itu. Jadi adanya tahap persiapan dari mulai latar belakang, rumusan masalahnya, pelaksanaan di hari hanya, keakuratan, kelengkapan data, sampai kepada laporan proyek, sistematika laporan penggunaan bahasa, ejaan, tampilan, dan di jumlah skornya berapa gitu ya. Ini Bapak Ibu juga barangkali saya yakin sudah paham betul terkait aspek penilaian. Jadi ada 3 aspek, persiapan, pelaksanaan, laporan proyek. Dan ketiga aspek ini barangkali bisa ditambahkan dan bisa dikurangi supaya lebih sempurna, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, next. Ini poin ketiga, poin terakhir, penerapan model PJBL secara daring. Nah, kita kan sekarang dalam masa-masa sulit ya Bapak Ibu. 2 tahun terakhir kita mengalami masa-masa sulit, kita galau terkait bagaimana pembelajaran itu bisa dicapai gitu. Sementara kondisi yang tidak efektif gitu. Karena bagaimanapun teknologi yang hebat, peran guru tidak akan tergantikan sebetulnya. Gitu. Itu mustahil sekali gitu. Dia meskipun suasana daring, suasana online, masa pandemi, tapi capaian kompetensi harus selalu diusung dan harus selalu dicapai oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, walaupun banyak dinamika ya Bapak Ibu ya, banyak problematis di lapangan gitu, terkait nggak ada kuota dan lain sebagainya. Nah, ini juga tadi disampaikan penerapan model PJBL secara daring. Nah, bagaimana penerapan PJBL itu apabila dilaksanakan secara daring? Kan tadi kita singgung terkait definisi, konsep, kemudian karakteristik itu kan umumnya kita rasa untuk pelaksanaan secara tatap muka. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan skema PJBL secara daring dilaksanakan secara tatap maya misalkan atau secara daring dalam jaringan. Di sini sudah saya buat konsepnya. Sebagaimana kita ketahui tadi ada 6 langkah-langkah skema PJBL. Gitu. Namun demikian sesuai dengan abstrak yang saya buat, dari ke-6 langkah-langkah ini saya rasa Bapak Ibu dan termasuk saya juga boleh juga untuk menyederhanakan gitu. Tidak harus juga 6 poin itu
kita laksanakan, karena mengingat secara daring kan gitu kan, kita keterbatasan dengan waktu, dengan biaya, hemat energi juga gitu. Kalau misalkan tatap muka mungkin boleh-boleh saja kalau keenam langkah-langkah PJBL ini dilaksanakan secara utuh gitu. Namun demikian kalau misalkan online seperti ini ya apa sih apa boleh buat gitu. Kenapa tidak gitu? Kita rampingkan, kita sederhanakan, yang penting tidak keluar daripada esensi PJBL itu sendiri gitu. Nah, artinya ketika 6 poin langkah-langkah PJBL ini saya sederhanakan menjadi 3 poin esensial, atau saya sebut intisari dari ke 6 poin ini gitu. Ada 6 poin dirubah atau diremuk menjadi 3 poin yang tidak mengabaikan esensi sebuah kegiatan PJBL itu sendiri. Yang pertama itu keterampilan kompetensi pembekalan. Keterampilan kompetensi pembekalan ini mencakup dari mulai penentuan proyek, perencanaan, rancangan, dan penyusunan. Jadi keterampilan kompetensi di sini dibekali gitu, dari mulai kita akan membuat apa, disampaikan, pengertian definisi teorinya seperti apa gitu kan, langkah-langkah seperti apa, konsepnya seperti apa. Misalkan dari mulai pengertian puisi secara teori, definisi dulu, konsep dulu kalau misalkan menulis puisi, teks menulis puisi. Kemudian juga langkah-langkahnya harus seperti apa dulu gitu kan untuk menulis sebuah puisi, menyiapkan tema, pemilihan diksi gitu kan, harus mempunyai unsur pembangun intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian ada penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Nah, ini mencakup itu keterampilan kompetensi pembekalan yang di poin pertama ini yang warna pink ini mencakup ketiga poin tadi. Nah, kemudian langsung kepada pengerjaan proyek. Ketika tadi sudah disampaikan apa itu definisinya, teori sudah disampaikan, contohnya itu kan barangkali ada evaluasi soal juga untuk melatih pengetahuan gitu. Lalu kesepakatan untuk membuat sebuah proyek. Lalu yang kedua, pelaksanaannya, pekerjaan proyek. Atau kalau misalkan di ke-6 poin ini yaitu penyelesaian dengan fasilitas dan monitoring oleh guru sampai kepada penyusun laporan. Jadi di sini ada pekerjaan proyek yang langsung dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah evaluasi proyek. Nah, sejauh mana proyek siswa itu, karya cipta siswa itu sesuai dengan apa yang telah dikonsepkan dari awal. Seperti itu. Ini merupakan skema PJBL secara daring. Nah, ini juga akan saya laksanakan di akhir-akhir di waktu-waktu singkat ini itu untuk di tingkat SMP. Karena ini merupakan esensi dari kepada 6 skema atau 6 langkah-langkah model PJBL. Jadi ada 3 model PJBL seperti itu. Ya, nah, kemudian juga karena kita masih dalam suasana pandemi, kebingungan gitu kan, kita harus memanfaatkan teknologi. Nah, di antara teknologi yang ada gitu kan, sosial media dan lain sebagainya, ya saya rasa semua bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran seperti itu. Nah, namun demikian, saya garis bawahi untuk media yang dapat digunakan dalam PJBL secara daring ini, diantaranya tentu bisa menggunakan Zoom Meet. Gitu. Bagaimana Zoom Meeting ini, aplikasi interaksi ini mampu? Saya pikir mampu gitu. Atau Google Meet gitu kan. Karena memang Zoom dan Google Meet ini adalah sama saja kita berinteraksi langsung gitu kan, ada audio dan ada visual. Kita bisa mengasihkan informasi, kasih materi gitu. Sekaligus kita bisa berinteraksi dengan siswa dua arah gitu. Karena secara live atau langsung seperti halnya kita video call. Ini juga bisa diterapkan dalam metode model pembelajaran PJBL ini. Ya. Kemudian Google Classroom juga bisa. Hanya meskipun Google Classroom ini hanya dibaca saja, artinya dibaca saja, tidak ada interaksi langsung gitu. Hanya nanti siswa membalas pesan, saling balas dengan gurunya. Itu materinya apa, proyeknya apa, bisa dikantung-kantung tugas Google Classroom setiap waktunya dalam periode tertentu gitu. Kemudian ini yang paling umum biasa dilaksanakan, pemanfaatan media sosial media WhatsApp gitu kan. Kita buat grup-grup kelas, mengorganisir siswa, ngasih tugas, memberikan materi gitu, sampai kepada pengumpulan tugas juga
melalui WhatsApp media gitu, dilampirkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu juga hal-hal yang perlu tadi disampaikan ya. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, itulah merupakan garis besar umum bagaimana tadi project based learning diterapkan dalam suasana daring seperti itu. Karena memang abstrak yang saya buat ini penerapan model project based learning dalam pembelajaran menulis teks puisi secara daring. Nah, meskipun di sini menulis teks puisi, namun demikian semua mata pelajaran bisa menggunakan project based learning. Karena project based learning ini merupakan model pembelajaran standar minimal kalau kata Kemendikbud gitu kan, yang digaung-gaungkan untuk pembelajaran di kelas. Itu kesimpulannya Bapak Ibu bahwa project based learning ini merupakan kegiatan belajar mengajar siswa yang menekankan dengan hasil akhir dengan menghasilkan sebuah karya atau produk itu. PJBL ini juga dari sebuah filsafat konstruktivisme gitu, artinya mengkontraksi, mengembangkan sebuah pembelajaran yang bagaimana caranya menghasilkan sebuah karya cipta gitu. Sejarahnya project based learning ini memang dari sebuah industri gitu kan, dari sebuah pendidikan industri gitu. Semakin ke sini, semakin berjalannya waktu gitu, PJBL ini bisa diterapkan dalam dunia pendidikan, tidak hanya dalam dunia industri saja gitu. Meskipun kan kita ada SMK kejuruan juga ada gitu, ada tingkat SMK, ada MAK gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi kesimpulannya penerapan model PJBL ini sesungguhnya bisa dilaksanakan secara daring dengan skema-skema tertentu gitu. Silakan Bapak Ibu mau mencoba, kenapa tidak? Gitu. Karena kita dalam masa pandemi, kalau kita hanya menunggu dan menunggu gitu kan. Ini juga bagian dari bagaimana caranya siswa tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh gitu. Mungkin dengan menyuguhkan project based learning ini kita mampu gitu sedikitnya menekan angka kejenuhan siswa saat pembelajaran gitu. Dan pelaksanaan PJBL ini berkala ya Bapak Ibu. Jadi tidak satu hari itu beres dari beberapa pertemuan. Misalkan tadi dalam segi penentuan proyek dulu di pertemuan pertama, nah langkah keduanya di pertemuan selanjutnya, langkah ketiga di pertemuan selanjutnya, langkah di 4 baru evaluasi dan pengumpulan proyek. Seperti itu barangkali Bapak Ibu ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, karena tidak ada moderator jadi saya juga yang menutup. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan di sini, yang hadir 12 orang alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, tetap jaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, dan selalu diberikan semangat untuk menjalani aktivitasnya. Apalagi Bapak Ibu, ini saya undang sebagai pendidik, Bapak Ibu hebat gitu kan, di instansi sekolah masing-masing mengajar gitu. Saya rasa cukup. Sekarang kita mengadakan sesi tanya jawab seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Yoga kepada saya. Sungguh penjelasan yang sangat informatif dan komunikatif. Namun ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama adalah tadi kan Bapak Yoga menyinggung sedikit bahwa usahakan jangan menyeleweng gitu siswa dari proses PJBL ini. Nah, apabila di tengah-tengah itu ada suatu kendala gitu ya, dan ada permasalahan gitu. Permasalahan kan kita nggak tahu ya, nggak bisa diprediksi dari awal kan. Nah, itu bagaimana antisipasi kita sebagai guru gitu? Apakah menghentikan PJBL ini dan dengan menggantikan yang lain, atau tetap dilanjutkan dengan keadaan yang ada, atau seperti apa? Lalu yang kedua adalah, tadi kan ada 3 kriteria penilaian, yang salah satunya itu mengenai relevansi. Nah, apabila ada siswa yang tidak mencakupi 3 kriteria tersebut, otomatis tidak lulus kan, dikatakannya gitu, tidak lulus. Apakah ada kebijakan remedial gitu ya, atau pengulangan, atau hanya nilai seadanya? Bagaimana kebijakan sebagai guru tersebut? Yang terakhir adalah, tadi kan Pak Yoga mengintisarikan ya, dari 6 langkah tersebut menjadi 3 langkah. Nah, 6 langkah itu ketika kita tatap muka. Nah, 3 langkah ini ketika kita daring. Apakah bisa gitu ya, yang 3 langkah ini dilaksanakan ketika tatap muka juga gitu loh. Nah, kalau misalkan bisa, apakah ada perbedaannya gitu dengan 6 langkah tersebut? Apa perbedaannya? Kemudian lebih efektif mana sih antara 6 langkah itu dengan 3 langkah itu ketika ditatap muka? Kenapa gitu? Terima kasih. Baik. Atur nuhun.
Mungkin saya jawab dulu aja ya. Soalnya kalau misalkan lama ini nggak ada moderator, jadi saya liar ya nulisnya gitu. Tinggal liar. Ya, baik atur nuhun kepada Ibu Ambar yang sudah menyampaikan pertanyaan ini. Bu Ambar ini hebat sekali pertanyaannya. Bahkan saya juga sampai lupa pertanyaan yang pertama. Saya akan menjawab pertanyaan yang saya ingat dulu ya. Yang pertama tadi kriteria penilaian. Bagaimana kriteria penilaian tadi apabila misalnya si siswa itu tidak mampu gitu kan melaksanakan salah satu tahapnya gitu kan. Ketika tiga penilaian tadi aspek relevansi misalkan kemudian yang pertama apalagi tadi teh relevansi kemudian sebentar saya buka dulu. Originalitas. Oh ya, aspek originalitas, kemudian yang pertama itu apa? Yang pertama itu kemampuan pengolahan ya, seperti itu ya. Nah, apabila ketiga aspek ini tidak dipenuhi oleh siswa seperti itu artinya berarti di sini ada kendala. Ada kendala di bagian mana? Misalkan tadi di bagian keoriginalitasan, misalkan bahwa ada karya-karya siswa yang sekiranya ini menjiplak atau sebuah plagiat dari karya sebelumnya. Nah, maka apa antisipasi kita gitu kan? Tindak lanjut yang akan kita laksanakan selaku kita guru itu. Tentu yang paling pertama itu evaluasi. Maka dari itu saya tekankan di sini dari mulai perencanaan juga evaluasi sudah dilaksanakan. Artinya evaluasi bukan berarti langsung menilai, tapi siswa itu dimonitoring oleh guru. Nah, jadi sehingga kesalahan-kesalahan yang sekiranya akan terjadi bisa diantisipasi. Nah, apabila misalkan ketika sudah dimonitoring, ketika sudah diantisipasi dengan sedemikian rupa, tapi hasilnya tetap saja gitu si siswa itu tidak sesuai dengan tujuan awal, itu melenceng dari atau jauh dari tiga aspek penilaian. Misalkan tetap aja siswa itu membuat puisi itu misalkan menjiplak puisi orang lain, bahkan puisi-puisi yang para sastrawan yang sudah diketahui oleh orang banyak misalkan. Nah, di sini ada sifat dari PJBL yaitu menekankan kepada pembelajaran toleransi. Artinya toleransi ini saya pikir luas ya, gitu. Maka dari itu betul tadi sedikit disinggung bagaimana Pak misalkan apakah ada remedial, ya memang harus ada remedial gitu. Artinya apa? Supaya siswa itu betul-betul paham betul arahnya kemana ketika penentuan proyek sampai dengan penghasilan atau pengumpulan hasil karya seperti itu. Jadi saya pikir itu bisa diremedial meskipun tidak diremedial dari awal. Misalkan ketika konsep bikin puisi temanya perjuangan, tidak harus temanya diganti misalkan jadi tema cinta misalkan dari tema alam misalkan. Tapi tetap tema perjuangan hanya misalkan tidak dari awal gitu. Misalkan pada saat penentuan diksinya seperti apa gitu kan. Pemilihan diksinya seperti apa gitu dirubah gitu sehingga hasil karya siswa itu yang awalnya tidak sesuai ataupun tadi bahasanya menjiplak, tapi dia mampu menciptakan karyanya sendiri. Nah, itu barangkali untuk pertanyaan pertama. Nah, yang kemudian pertanyaan kedua ya, 3 langkah secara daring ya. 3 langkah intisari 6 dari 6 itu menjadi 3. Yang pertama lebih efektif mana gitu? Atau misalkan apa sih tadi pertanyaannya Bu Amber itu? Lebih efektif mana ya? Lebih efektif mana dan apa gitu perbedaan dari hasilnya ketika kita melakukan PJBL ini dengan melalui proses 6 langkah dengan 3 langkah tuh apa sih perbedaan di hasilnya gitu? Saya pikir untuk perbedaan hasil. Jadi kalau misalkan ya, nggak ada perbedaannya gitu ya, kenapa nggak langsung 3 langkah aja gitu? Nggak harus 6 langkah dulu, kan ribet istilahnya. Betul. Sebetulnya gini, untuk hasilnya tentu hasil itu bisa lebih maksimal dari 6 langkah tadi, gitu kan? Kenapa lebih maksimal dari 6 langkah tadi? Karena urutannya jelas dan siswa melewati berbagai tahapan dengan controlling dan monitoring guru, tidak langsung saja. Misalkan, coba membuat sebuah tulisan, ini temanya. Kemudian besok harus dikumpulkan. Lalu lusa harus dipresentasikan. Kan itu artinya tidak ada pengawalan yang panjang gitu. Sementara misalkan 6 langkah ini ditempuh gitu kan, 6 langkah ini ditempuh, maka hal-hal yang demikian itu bisa lebih diuraikan gitu. Misalkan pada tahap pertama itu ketika si siswa menciptakan sebuah karya dengan tema tertentu, misalkan temanya apa? Temanya misalkan tentang kepahlawanan. Nah, tahap yang kedua misalkan penentuan konsepnya seperti apa, pelaksanaan seperti apa. Jadi artinya adanya uraian 6 langkah itu yang lebih panjang daripada 3 langkah untuk mengantisipasi kekeliruan siswa ketika menciptakan sebuah karya gitu.
Nah, maksud dari 3 langkah ini dikerucutkan atau diintisarikan itu ya kita karena memang dalam pembelajaran daring seperti itu. Kalau misalkan pembelajaran tatap muka, menurut saya meskipun tidak ada aturan baku, oh boleh-boleh saja 3 kegiatan aja, 3 langkah misalkan. Tapi kalau menurut saya kalau tatap muka ya kenapa tidak yang 6 langkah supaya siswa lebih maksimal dalam mengerjakan sebuah tugas proyeknya seperti itu. Karena memang 3 langkah ini mengandung prinsip dalam pembelajaran secara daring. Itu yang saya buat di abstrak meskipun hanya abstrak saja, belum ada pendahuluannya gitu. Karena memang kemarin harus mengumpulkan abstraknya. Jadi pertanyaannya tadi 3 langkah secara daring itu lebih efektif mana? Keduanya efektif, sebetulnya menurut saya keduanya efektif. Hanya saja yang membedakan situasi dan kondisi gitu. Cuman ini kan menurut teori itu 6 langkah menurut teori ya. Berarti lebih maksimal lagi pasti 6 langkah gitu. 3 langkah dibuat hanya untuk dalam situasi tertentu saja, dalam situasi mendesak seperti itu. Ini juga bagian dari apa ya? Modifikasi yang saya buat bagaimana 6 langkah diintisarikan, diperas menjadi 3 langkah. Nah, kemudian yang pertanyaan pertama saya lupa itu apa tadi? Saya lupa nulis. Saya ulang lagi ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah, kan tadi tuh Pak Yoga tuh menyinggung jangan sampai gitu ya siswa itu menyeleweng dari pembelajaran tersebut. Nah, apabila kita kan nggak bisa memprediksi dari awal ya, kalau misalkan pembelajaran tuh pasti lancar, nggak bisa gitu kan. Nah, kalau misalkan di tengah-tengah jalan nih ada suatu kendala dan sangat bermasalah. Nah, apakah kita mesti melanjutkan PJBL ini karena mungkin udah tanggung atau gimana, atau kita bisa ubah ke yang lain gitu? Kenapa gitu? Kenapa harus begitu? Terima kasih. Ya, ini juga salah satu keahlian yang harus guru kuasai ya, bagaimana tadi guru itu memahami situasi dan kondisi siswa terkait pembelajarannya gitu. Artinya bagaimana tadi ketika ada siswa yang menyimpang sesuai dengan konsep awal gitu. Artinya kita tidak harus mengulang dari awal lagi gitu. Karena PJBL ini Bapak Ibu sebetulnya bisa dilaksanakan secara individual dan kelompok seperti itu. Misalkan kelompoknya ada 5, masing-masing mempunyai tema gitu. Akan lebih baik apabila bisa dikerjakan secara berkelompok. Namun individual pun juga sama, bisa juga dilaksanakan gitu sesuai minat dan bakat dan hobi siswa itu. Makanya di sini ada keputusan dari siswa dari mulai penentuan proyek itu ditujukan agar siswa itu seharusnya tidak ada tekanan dalam membuat sebuah karya. Artinya ketika tidak ada tekanan berarti tidak ada hambatan, maka angka menyimpang dari konsep awal itu lebih sedikit, bahkan tidak ada. Insya Allah siswa itu bisa langsung goal atau misalkan sesuai dengan konsep yang sudah direncanakan dari awal. Nah, apabila tadi ada yang menyimpang, tidak sesuai dengan alur, tidak sesuai dengan kondisi konsep awal gitu, maka kita harus cari tahu sebelah mana ini siswa ini kesulitannya gitu. Kenapa dia selalu gagal dan salah dalam menulis misalkan. Dalam arti gagal salah ini tidak sesuai dengan konsep awal, dengan tema yang ditentukan gitu. Apakah si siswa tersebut memang tidak suka dengan tema kepahlawanan misalkan harus diganti temanya gitu. Ataupun memang siswa itu sulit menciptakan sebuah diksi gitu kan. Karena sebuah diksi kan banyak gitu, hampir jutaan bahkan tidak terhitung seperti itu. Nah, ini juga si guru ini, pendidik ini harus mengetahui apa di mana kendalanya supaya bisa membenahi. Saya rasa itu untuk membenahi itu tidak harus mengulang dari awal Ibu Ambar, tapi kita harus menangkap poin pentingnya gitu. Misalkan tadi ketika temanya menyimpang, berarti temanya harus dirubah gitu. Kesesuaian diksinya gitu. Misalnya konsep baitnya berapa bait, berapa baris puisinya gitu. Tapi siswa ini malah menciptakan cuma 3 baris padahal yang disepakati 4 baris. Nah, itu kan berarti hal-hal yang sifatnya mempunyai kendala dari siswa. Kita harus mampu menemukan kondisinya, kendalanya. Fleksibel sebetulnya. Ini kan berbicara teknis ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Yang penting 3 tahap ini dilaksanakan. Kalau 3 tahap ini tidak terlaksana, bisa kembali ke tahap kedua, tahap ke-1 gitu. Bahkan bisa dirubah dari awal lagi. Itu juga otoritas juga guru dan siswa. Gitu. Karena ini adalah kesepakatan model PJBL ini antara guru dan siswa supaya saling berinteraksi. Barangkali seperti itu. Ibu Ambar, barangkali Bapak Ibu bisa menambahkan, mangga gitu, apa yang saya sampaikan barangkali kurang atau mungkin ada penyanggahan gitu atau ada
pengalaman-pengalaman baru dari Ibu Bapak, boleh gitu. Cukup Bu Ambar ya? Iya Pak, cukup. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, saya akui Bapak Ibu bahwasanya memang kegiatan-kegiatan pembelajaran ini kurang maksimal gitu kan. Saya sudah menangkap prediksi apa yang Ibu isi kemarin dalam angket saya. Pasti soalnya itu tentang nggak ada kuota, nggak ada respon, jenuh gitu kan. Saya sudah menangkap. Dan karena juga saya mengalami gitu, apalagi saya Bu Aul Bu Kiki kan satu instansi seperti itu. Jadi saya rasa alami. Terima kasih atas waktunya Pak Yoga. Dengan pemaparan yang cukup lengkap, Ya. saya ingin bertanya Pak, Ya. Model pembelajaran PJBL ini apa tolok ukur atau kriteria dikatakan berhasil diterapkan kepada siswa seperti itu Pak? Apa kriteria atau tolok ukurnya PJBL ini dikatakan berhasil diterapkan kepada siswa? Lalu di akhir tadi itu kan ada evaluasi apa ya? Iya. Ada evaluasi terkait model PJBL ini. Nah, Iya. itu evaluasi seperti apa? Sedangkan dalam proses pengerjaan tugas itu kan siswa dimonitoring oleh guru ya Pak ya. Berarti kan kecil kemungkinan terjadi kesalahan seperti itu. Nah, itu untuk evaluasinya seperti apa? Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Ibu Kiki yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ya baik, saya akan mencoba menjawab. Yang pertama tadi terkait apa sih tolak ukurnya ketika PJBL ini dikatakan sukses ya Bu ya, seperti itu ya gitu. Nah artinya PJBL ini dikatakan sukses, kita tadi mengacu kepada 3 aspek penilaian gitu. Yang pertama kan tadi pengelolaannya, ketika dia mampu mengelola, dia mampu secara mandiri menangkap minat dan hobi dan bakatnya seperti apa itu saya rasa sudah menjadi poin yang penting yang pertama gitu tadi. Yang pertama tadi pengelolaan. Yang kedua itu ada poin relevansi gitu. Artinya relevansi itu kesesuaian dengan apa yang telah disusun sebelumnya gitu. Jadi Bapak Ibu untuk PJB ini kan kegiatannya berurut ya, berkesinambungan dan saling keterikatan gitu. Jadi artinya kalau misalkan contohnya misalkan di poin A itu warna biru, misalkan ketika di poin B bukan warna biru itu kan sebetulnya sudah tidak sesuai seperti itu. Maka dari itu harus beruntut dari mulai awal sampai ke akhir. Maka dari itu untuk dikatakan goal ataupun dikatakan sukses tolak ukurnya adalah ketika tiga aspek tadi itu betul-betul terpenuhi gitu. Dari mulai tadi pengelolaan, kemudian juga tadi penilaiannya relevansi kesesuaian dengan konsep awal, harus membuat satu puisi misalkan. Puisinya berjumlah 4 bait misalkan. Terimanya AA, BB, CC misalkan. Kemudian temanya tema perjuangan. Nah, itu kan sebuah relevansi yang konsep dari awal ditentukan. Ketika sudah tidak sesuai dengan itu, artinya berarti mungkin belum dikatakan gagal ya, belum berhasil seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ketika si konsep tadi dan relevansi tadi sudah ditempuh, maka hasil akhirnya seperti apa? Ada aspek penilaian yaitu keaslian atau originalitas gitu. Maka ketika sudah dibuat puisi itu, maka kita uji dengan apakah puisi itu plagiat, puisi orang lain ataupun bentuk asli dari si pencipta siswa itu sendiri. Nah, seperti itu. Saya pikir kita tidak harus membaca hal-hal yang jauh, kita fokus kepada tadi ketiga aspek penilaian. Maka saya rasa ketika 3 aspek penilaian tersebut sudah dipenuhi gitu, meskipun hasil puisinya sederhana mungkin kan karena memang tingkat-tingkat di SMP, tingkat SMK gitu kan berbeda dengan tingkat mahasiswa. Saya rasa ketika 3 poin itu sudah aman, sudah checklist misalkan, sudah hijau, lampu hijau, artinya ya PJBL saya rasa dikatakan sudah berhasil kalau hukum seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi Ibu Kiki sampaikan itu terkait apa ya itu saya lupa tadi. Yang kedua itu. Tadi saya ingat sekarang lupa. Evaluasi, Pak. Oh, evaluasi, iya. Terkait Ya, evaluasi. Betul. Evaluasinya seperti apa misalkan? Karena memang kan kalau misalkan dari awal kita monitor secara
utuh, secara konsisten dan secara fokus gitu. Harusnya tidak ada lagi evaluasi di akhir karena memang dari awal sudah ada evaluasi gitu kan, meskipun evaluasinya beda targetnya gitu. Maksudnya harusnya gitu di akhir sudah berhasil banget gitu kan, tidak mungkin nilainya jelek misalkan, tidak mungkin tidak sesuai. Nah, evaluasinya seperti apa? Tetap tadi saya berteguh dengan konsep tadi bagaimana evaluasi penentuan proyek, misalkan bagaimana kemandirian proyek, dan kemudian bagaimana pelaksanaan disiplin waktunya gitu kan. Jadi artinya PJBL ini Bapak Ibu, saya ambil garis besarnya tidak berfokus kepada hasil karya saja, tapi kepada proses seperti itu. Apabila prosesnya si siswa itu misalkan apa namanya pengumpulan tugasnya, proyeknya itu lama, misalkan meskipun puisinya bagus, misalkan kalau kita bicara puisi, kemudian temanya dia sering ganti-ganti, misalkan tidak fokus, misalkan diksinya dia, tapi hasilnya bagus juga itu harusnya guru dengan bijak gitu kan mengevaluasi, tidak hanya berpatok kepada hasil karya, tapi PJBL ini benar betul-betul bisa dikatakan 50% prosesnya kita nilai, 50% juga hasil karyanya, outputnya gitu, seperti itu. Jadi memang betul ketika kita dari awal monitoring, evaluasi gitu kan, harusnya sedikit kemungkinan si puisi yang siswa ciptakan itu tidak bagus gitu. Pasti harusnya bagus gitu karena kita bimbing dari awal gitu. Nah, evaluasinya tadi seperti apa dari awal? Tadi Bu saya sampaikan sedikit dari evaluasi penentuan proyek ketika siswa itu mampu misalkan mampu mengeluarkan ekspresinya, pendapatnya, oh saya Bu ingin tema ini gitu. Secara percaya diri. Tapi kan berbeda dengan siswa yang ketika menentukan tema saja dia ngambang-ngambang misalkan, bingung nih gimana nih, bingung, malah dia nanya ke temannya. Itu kan artinya juga menurut saya merupakan penilaian tersendiri bagi guru kepada siswanya gitu, supaya apa siswa itu lebih mandiri dan lebih semangat gitu. Apalagi tadi ketika berbicara disiplin waktu, misalkan oke, besok harus punya tema puisi. Tapi ketika besok misalkan ada siswa atau kelompok yang tidak mempunyai tema, masih belum memiliki tema, itu kan juga merupakan evaluasi dari kita. Oh ini tidak disiplin akan penerapan PJBL. Mungkin di sana juga ada pengurangan poin, pengurangan nilai gitu. Maka dari itu ketika yang saya buat tadi instrumen format penilaian di sini ada aspek persiapan. Ada aspek persiapan dulu dari awal, pelaksanaan sampai laporan proyek gitu kan. Nanti ketika presentasi juga misalkan ada laporan proyek berbentuk laporan, presentasi juga gitu kan. Kita nilai juga meskipun karyanya bagus, tapi siswa-siswinya presentasinya misalkan kurang bagus, ya kita harus bijak juga gitu mengambil sebuah penilaian seperti itu dari mulai penampilannya, diksinya seperti apa misalkan. Jadi begitu kira-kira Ibu Kiki yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya. Iya, siap. Barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu apa yang saya sampaikan atau tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, tidak apa-apa sebetulnya gitu. Ya, saya yakin Bapak Ibu lebih ahli daripada saya secara praktisi gitu, maupun secara teoritis gitu. Ada pertanyaan, ada sanggahan, itu boleh disampaikan gitu. Sebetulnya kemarin juga saya di tingkat SMK ya Ibu sudah menerapkan bagaimana caranya siswa itu membuat sebuah teks prosedur. Karena kan bab 1 itu di SMK teks prosedur ya. Nah, itu secara alamiah saya sudah menangkap bahwa ketika silahkan buat satu tema teks prosedur sesuai kalian. Itu kan sebetulnya sudah tahap apa ya? Itu udah tahap yang 3 tahap itu tadi tahap perencanaan ya. Yang 3 tahap itu sebentar. Keterampilan, kompetensi, pembekalan. Nah, kan sebelumnya saya sebelum memberikan tugas, saya memberikan dulu materi berupa PowerPoint. Apa itu teks prosedur? 1 bab, 8 slide. Setelah itu, besok lusanya saya berikan tugas, silahkan buat teks prosedur sesuai dengan temanya masing-masing. Gitu. Nah, artinya karena dalam kondisi pandemi, ternyata teks prosedur yang siswa saya buat itu memang terkait mencuci tangan. Kebanyakan. Itu kan bagian dari apa ya? Bagian dari siswa menangkap sebuah masalah di masyarakat gitu. Yang terjadi hari ini kan kita sangat kesulitan bagaimana
pola hidup sehat, hidup bersih gitu kan. Nah, dengan demikian ternyata meskipun saya tidak memberikan secara jelas clue-nya gitu, tapi mereka membuat sebuah teks prosedur tentang mencuci tangan. Itu sangat saya apresiasi karena saya menganggap oh, mereka sudah mampu menangkap sebuah permasalahan, mengeksplorasi, mensintesiskan persoalan yang ada di lapangan. Nah, seperti itu kan tadi di awal saya sampaikan teorinya tadi mengeksplor juga, memecahkan masalah PJBL itu gitu kan. Nah, artinya siswa SMK tadi alhamdulillah kebanyakan meskipun ada 4 sampai 5 orang yang teks prosedurnya itu membuat akun Instagram, misalkan membuat kue, membuat apa gitu, mungkin itu hasil kopas juga, saya juga nggak tahu. Tapi kebanyakan itu mencuci tangan tanpa harus saya arahkan. Itu juga. Nah hasilnya saya evaluasi, oh yang bagus tentu saya di Google Classroom dikasih nilai 90, misalkan 95 gitu, yang misalkan bagus tapi tulisannya kurang bagus ya saya juga kasih 80, kasih 70 kan itu maksudnya. Jadi ada sebuah apa ya penilaian di samping outputnya, hasil karyanya gitu. Jadi ada hal-hal aspek yang kita nilai juga gitu. Apalagi ada yang mengumpulkan tugasnya terlambat. Meskipun bagus, rapi tulisannya bahkan diketik, tapi kan kalau lambat kita pun harus asas keadilannya ya Bu ya. Jadi harus ya udahlah yang dulu aja, yang tepat waktu aja nilainya yang bagus, yang telat mah ya udahlah, bukan dirikan tuman gitu. Peribahasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu pengalaman saya barangkali terkait teks prosedur yang kemarin. Saya mencoba mem-PJBL-kan gitu, materi teks prosedur secara daring. Mungkin Bapak Ibu juga saya harap ketika pelaksanaan ini selesai, pelatihan di pembelajarannya masing-masing bisa mencoba gitu. Tadi kan Pak Yoga tuh ngejelasin, bukan jelasin tapi cerita gitu ya, bahwa ada aja yang terlambat karena ngumpulin tugas masih. Terus ada juga yang tulisannya rapi dan sebagainya. Nah ini kan udah mau pandemi, sekarang juga kan udah digital 4.0. Kenapa masih nulis gitu? Apalagi dikuatkan dengan pandemi ini, apakah siswa tidak mampu gitu, misalkan mengetik di HP saja atau tinggal diketik lalu dikirim ke gurunya gitu. Itu kan tidak memakan waktu, siswa harus pergi ke sekolah, terus ya tulisannya juga pasti jauh lebih rapi. Kenapa? Atau mungkin ada alasan tersendiri gitu? Maksudnya bukan saya menekankan supaya diketik, bukan. Tapi ada misalkan siswa yang ketika saya hanya sok silahkan tulis di buku catatan masing-masing, tapi ini siswa ada yang malah diketik gitu kan, karena memang dia itu sedikit semangat mungkinnya, sedikit semangat gitu, bukan banyak semangat tapi sedikit semangat gitu. Tapi malah mengetik. Tentunya saya juga dalam kondisi pandemi ini, bagaimanapun metode pembelajaran, bagaimanapun model dan strategi pembelajaran, tetap kata Pak Nadiem juga harus mempunyai toleransi yang besar terkait pembelajaran saat ini. Jadi harus dibanyakin toleransi, cek Pak Nadiem tema. Yang namanya toleransi ya luas, berarti kan ada yang mengumpulkan tugas, ya kita telatnya boleh lah, yang penting ngumpulkan tugas gitu. Karena kita kalau dalam Permendikbud itu dalam kondisi khusus gitu. Jadi kondisinya khusus banget sekarang mah. Itu angkatan COVID mah, angkatan corona mah gitu. Kudu lobakeun toleransi dan istighfar bagi gurunya supaya ulah darah tinggi. Kan aya tipes COVID itu malah tipes eta itu. Boleh menanggapi sedikit? Boleh Bu, mangga sok Bu. Oke, terima kasih Pak Yoga atas kesempatannya. Diskusi yang sangat menyenangkan ya dari tadi antara Bu Ambar, Bu Rizky, dan juga Pak Yoga serta teman-teman yang lain mengenai PJBL. Di era pandemi saat ini betul ya apa yang dikatakan Pak Yoga bahwa harus banyak toleransi begitu ya. Bahkan Pak Nadiem juga mengatakan bahwa saat ini bukan yang penting itu bukan ketercapaian kompetensi yang bermakna yang siswa dapatkan. Jadi intinya pada metode pembelajaran PJBL ini project based learning ya, proyek berarti berbasis kegiatan. Pembelajaran itu berbasis pada siswa, di mana siswa mengeksplor pengetahuannya secara mandiri, guru sebagai fasilitatornya, sehingga mereka bisa
sangat bermakna. Nah itu jadi inti dari project based learning itu adalah membuat pembelajaran yang bermakna. Untuk outputnya sendiri, betul ya, adalah yang namanya proyek pasti menghasilkan sebuah produk. Menyinggung tadi pertanyaan dari Ibu Ambar mengenai apabila produk yang dihasilkan siswa itu tidak relevan dengan apa yang diinginkan oleh guru pada saat pembelajaran, apakah perlu remedial atau tidak? Menurut saya pribadi tidak perlu remedial. Mengapa? Karena yang namanya proses pembelajaran project based learning, sebuah kegiatan yang dilaksanakan, Sinyalnya selalu dievaluasi atau selalu dimonitoring oleh guru, sehingga sebuah karya tidak perlu untuk dilaksanakan remedial kalau menurut saya ya. Misalnya puisinya tidak sesuai temanya dengan apa yang diharapkan guru, pastinya pada saat proses ketika pembuatan puisi itu guru selalu memonitoring apakah oh ini ternyata tidak sesuai temanya, silahkan dirubah sesuai dengan apa yang diharapkan, begitu menurut saya Pak Yoga, Bu Ambar dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Ya, saya sepakat dengan apa yang tadi Ibu Jijah sampaikan, itu terkait PJBL ini tidak harus remedial, karena memang dari awal pun kita kan sudah melaksanakan monitoring gitu. Kenapa sih nggak diperbaiki dari sana gitu kan, kita mulai dari sana kan, kalau remedial bahasanya selalu formal ya gitu. Jadi bagaimana caranya, sok siswa aja dituntun ketika tahap kedua gagal, ya harus dimulai dari tahap kedua lagi, dipelajari lagi gitu. Tidak harus dari tahap pertama gitu, kecuali kesalahan-kesalahan yang fatal gitu ya. Karena memang dalam masa pandemi ini konteksnya kita bicara dengan capaian KD yang esensial saja teh gening gitu. Jadi nggak harus semua ditempuh gitu. Yang penting esensi dari KD itu apa? Menulis puisi, ya udah sok menulis puisi aja gitu. Meskipun bagaimana tahapnya. Tapi PJBL ini menyuguhkan barangkali supaya teratur dan supaya apa? Supaya siswa itu jelas tahapannya gitu. Tidak ngasal gitu. Dan ini merupakan disiplin dalam bentuk menulis gitu kan. Dalam menulis kita harus disiplin dari mulai menentukan temanya juga, temanya dulu gitu kan. Seperti hanya kita membuat sebuah karya fiksi novel, misalkan kan harus dulu ada sinopsisnya dulu, kita buat kerangkanya bab per bab kita buat gitu, sampai kepada tokoh-tokohnya kita buat dulu gitu, dan watak tokohnya gitu. Barangkali itu. Turnuhun Ibu Jijah yang udah menyampaikan say hello-nya kepada kita semua. Mangga. Pak Yoga, berarti ini berkaitan dengan Merdeka Belajar juga ya, yang dicanangkan oleh Pak Nadiem Makarim. Betul? Betul. Jadi siswa dibebaskan, kemudian guru juga dibebaskan untuk mengeksplor kemampuan mereka masing-masing. Jadi tidak harus dipaksakan siswa harus belajar A gitu saja ya. Iya betul. Memang di sini posisinya itu tidak hanya melulu guru itu sebagai sentralnya gitu. Makanya tadi saya katakan 50-50 itu ya, siswa harus berkontribusi, mempunyai pendapat gitu kan. Tidak hanya guru aja yang guru gitu. Itu kan metode yang konvensional sebetulnya gitu. Sebetulnya PJBL itu student center ya. Jadi pusatnya ada di siswa. Iya, betul. Student center, Bu, gitu. Dan mungkin masih sama ya dengan PBL ya, problem based learning gitu. Karena saya amati PJBL ini kan dari awal mengangkat sebuah masalah juga, PJBL, dan menemukan solusi. Tadi kan dia mencoba menemukan solusi dan kemudian di akhir mengkaitkannya dengan proyek tadi gitu. Makanya tadi ketika saya buat teks prosedur, ketika siswa itu mencari sebuah permasalahan, problem kan gitu. Ketika banyak pandemi harus cuci tangan, harus seperti apa, higienis gitu. Akhirnya dia menciptakan sebuah teks prosedur, menulis mencuci tangan seperti itu. Betul sih, hanya memang problem based learning ini barangkali tidak menghasilkan karya ya Ibu ya, gitu. Hanya mengkaitkan saja gitu terkait problem yang ada di masyarakat, problem. Satu lagi kalau tidak salah discovery learning ya, yang menjadi standar metode pembelajaran yang dihimbau oleh kementerian itu, Kemendikbud itu 3. Yang pertama discovery learning, yang kedua itu PBL,
yang ketiga tuh PJBL gitu. Jadi makanya tadi saya sampaikan kutipan dari Kemendikbud tahun 2013 kalau tidak salah. Bisa dicek di Google barangkali kalau saya lupa. Kalau cara memantau, kan sekarang kan lagi online nih. Sementara kan kita kan nggak bisa memantau secara efektif ya untuk memantau siswa gitu. Nah, terus untuk memantaunya itu sendiri, kalau dari yoga sendiri selaku guru gitu, itu gimana caranya gitu agar si siswa itu bisa mencapai apa ya yang diharapkan lah gitu. Atur nuhun Pak Abdul Halim yang udah menyampaikan pertanyaannya. Jadi gini sebetulnya ya, tadi kenapa saya membuat teknis dan mekanismenya secara online, misalkan melalui WhatsApp, Google Classroom. Bagaimana sih mengontrolnya, mengevaluasinya, itu dalam bentuk tugas pengumpulan. Kalau teknik saya sebetulnya. Jadi misalkan hari ini siswa kita sepakati untuk menulis puisi. Oke, sepakat misalkan. Yang kedua misalkan tugasnya, silahkan besok membuat judul puisinya saja dengan tema kepahlawanan, dikumpulkan di Google Classroom misalkan, atau dikumpulkan di WhatsApp misalkan, difotokan. Itu kan bentuk dari evaluasi. Ketika hari kedua itu besok pelaksanaannya, nah siswa kemudian mengumpulkan hasil kerjanya, yaitu judul puisi dan tema puisinya. Misalkan temanya tema perjuangan, judulnya misalkan Bung Karno misalkan judulnya. Nah itu kan bisa dievaluasi, oh ini boleh meskipun hanya sebuah judul gitu kan. Tapi di sana ada evaluasi, ada sebuah penilaian. Apakah siswa itu memang disiplin dalam mengumpulkan tugas sesuai dengan apa yang diarahkannya gitu. Kemudian komplit aspek-aspek penilaiannya, kan tadi satu judulnya harus ada, yang kedua temanya. Nah itu dikatakan mekanisme secara online atau daring, bisa dikumpulkan di kantung-kantung tugas Google Classroom, di WhatsApp misalkan. Kalau misalkan di Zoom ya mungkin langsung ditanya ya besok lusanya, misalkan sekarang kita penugasan, besok pengumpulan tugasnya, judul puisi misalkan dan temanya. Nah kalau misalkan lewat Zoom meeting atau misalkan Google meeting kan langsung bisa ditanya, sok silahkan apa judulnya siswa anu misalkan disebut namanya, nanti langsung bisa menjawab. Nah seperti itu barangkali teknis mekanismenya yang yang saya lakukan gitu kan, meskipun tidak begitu sempurna barangkali karena memang kita dalam kondisi daring ini banyak hal-hal yang sifatnya ya keterbatasan lah gitu, entah itu biaya, kuota, tenaga dan lain sebagainya. Begitu kira-kira Pak Halim terkait evaluasi dari tahap ke tahapnya. Barangkali seperti itu. Atau ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Baik, terakhir ya barangkali ada, saya tanyakan lagi terakhir barangkali ada, kalau tidak ada karena sudah jam 3:30. Sok apa? Kan kalau nggak salah tuh Pak Yoga tuh tidak menjelaskan ya kekurangan dari apa sih program basic learning ini ya. Terima kasih Bapak Halim untuk pertanyaannya. Tadi sedikit menyampaikan, memang saya tidak menyampaikan terkait kelemahan project based learning ini ya. Gitu. Ini menurut saya barangkali ingin saya sampaikan pada PJBL ini memang plus minus ya. Jadi model pembelajaran apapun juga pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Oke. Yang pertama untuk program untuk PJBL ini, model pembelajaran project based learning ini apa sih kelemahannya? Yang pertama itu kelemahannya waktu sebetulnya. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut waktu. Kenapa waktu? Karena memang pelaksanaan PJBL ini kan 6 langkah tadi idealnya. Gitu. Artinya kan kalau 6 langkah tidak bisa diselesaikan secara 2 pertemuan. Apalagi sehari gitu kan, tidak bisa gitu kan. Berarti harus berbagai pertemuan, misalkan 2 pertemuan, 3 pertemuan, gitu kan, bahkan bisa sampai 1 minggu pertemuan gitu, artinya 4 kali pertemuan gitu kan. Itu terkait waktu karena ada 6 langkah tadi yang memang harus dilaksanakan secara utuh gitu kan. Nah meskipun tadi diintisarikan 3, tetap saja gitu kan memerlukan waktu gitu kan kelemahannya. Nah kemudian juga selain kelemahannya tadi waktu itu, memang kelemahannya itu, ini kita kalau berbicara online ya, ketika berbicara daring ya seperti itu. Ketika misalkan daring itu ya kelemahannya ketika kita membuat sebuah proyek gitu kan, merencanakan sesuatu, itu pasti responsif dari siswa itu kan selalu saja tidak begitu maksimal gitu. Artinya tidak maksimal, pasti selalu siswa itu ada yang
tidak membuat tugas, tidak mengerjakan tugas gitu, kesulitan gitu. Nah, dari 30 siswa misalkan gitu, selalu pasti ada satu saja siswa yang misalkan lebih dari satu siswa yang tidak mengerjakan tugas proyeknya seperti itu. Karena memang dalam kondisi pandemi apalagi kita selalu kehilangan lost contact daripada responsif siswa itu sendiri baik absen maupun tugas gitu. Yang ketiga kalau menurut saya untuk kelemahan PJBL ini ketika tadi aspek eksplorasi itu tidak dilaksanakan gitu. Artinya kan kita butuh eksplorasi. Nah, beberapa jurnal yang saya baca itu bahkan ketika PJBL dilaksanakan siswa harus berkeliling menemukan problem di lapangan. Misalkan kita mau menciptakan sebuah tulisan tentang kebersihan. Nah, si siswa itu digiring kepada tempat-tempat yang banyak sampahnya, misalkan yang banyak hal-hal yang kurang bersih gitu kan. Tempatnya untuk apa? Untuk menemukan sebuah eksplorasi gitu kan. Dengan demikian siswa mampu menciptakan pengalaman pribadi dan bisa disampaikan melalui tulisannya dalam tema kebersihan gitu. Nah, itu juga kelemahan dari PJBL karena kita harus membantu mengeksplor gitu kan, ada hal-hal yang sifatnya tidak bisa kita imajinasikan gitu. Oke, kita menciptakan karya fiksi misalkan, menciptakan sebuah puisi gitu tentang Bali gitu kan, meskipun kita belum pernah ke Bali gitu. Tapi dalam metode PJBL ini beberapa jurnal yang saya baca itu memang harus ada teknik atau langkah-langkah eksplorasi gitu. Siswa boleh diajak ke suatu tempat yang berkaitan dengan proyek yang akan dilaksanakannya gitu. Misalkan harus dibawa ke Bali misalkan. Tadi sederhananya ketika berbicara kebersihan, siswa diajak berkeliling ke tempat-tempat yang memang banyak sampahnya, tidak menjaga kebersihan gitu kan. Itu juga menurut saya kelemahan gitu. Jadi membutuhkan waktu dan tempat gitu. Tadi waktunya terkait pelaksanaannya, yang kedua responsif siswanya, yang ketiga terkait eksplorasi atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun pola pikir agar lebih siswa menemukan problem di lapangan. Ketika siswa kan ketika menggunakan project based learning ini kan lebih teratur gitu kan, masing-masing urutannya itu jelas gitu, lebih tahap step by step gitu, langkah selangkah demi selangkah dituntun dengan arah sehingga meminimalisir gitu kan kekeliruan pada konsep awal gitu. Itu kelebihannya dan lebih otoritas siswa dibandingkan guru sebetulnya, karena di sini siswa lebih dominan, dia mampu menciptakan pendapatnya sendiri, temanya apa sesuai dengan keinginan siswa tanpa ada paksaan. Di sini guru hanya mengaping dan memonitoring gitu. Jadi ada kemerdekaan siswa sendiri pada PJBL, itu kelebihannya gitu. Dan kelebihannya itu siswa dituntut mempunyai karya, mempunyai produk, bisa tidak bisa harus bisa gitu. Kalau kita tanpa PJBL mungkin ya tanpa ada penekanan gitu, kita bingung pak bikinnya bingung, tapi tidak ada arahan. Tapi kalau misalkan PJBL dibuat gitu, ditempuh, diterapkan, maka akan step by step membantu siswa dalam membuat sebuah proyek atau membuat sebuah karya. Begitu kira-kira. Saya rasa cukup ya, karena sudah tutup kamera semua ini ya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Baik, ini sebuah closing dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya meskipun open kamera close kamera. Saya sangat mengapresiasi sekali. Terus sekaligus saya menyampaikan sebuah barangkali ini pengalaman saya aja gitu, bukan sebuah ilmu, karena ilmu saya masih jauh. Dan lagi saya yakin Bapak Ibu lebih ahli daripada saya, lebih kompeten daripada saya gitu. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu semua tidak merasa puas, sehingga dapat menggali lagi supaya pengetahuan terus tumbuh gitu pada Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila penyampaian saya kurang etis, kurang baik, tidak maksimal gitu. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan hari ini waktunya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya tidak bisa memberikan apa-apa, mohon maaf gitu. Nanti selebihnya saya akan menutup ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bapak Ibu, atur nuhun sekali, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.